Halo, nama saya Andrea Arya Gunawan, absen 3 dari kelas 10F. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Demak. Pertama-tama, di sini ada letak Kerajaan Demak. Letak Kerajaan Demak berada di tepi laut utara, Pulau Jawa, tepatnya di Kampung Bintaro atau Bintaro. Lokasi Kerajaan Demak tersebut saat ini merupakan bagian dari kota Demak di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, daftar isi dari presentasi saya ini, yang pertama itu ada sejarah Kerajaan Demak, yang kedua itu ada kehidupan Kerajaan Demak, yang ketiga itu ada raja Kerajaan Demak, dan keempat itu adalah kemunduran Kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum meloloskan diri. Menurut cerita tradisional Jawa yang populer, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir. Sejarah singkat Demak. Demak bermula di pemukiman yang bernama Bintoro. Pemukiman ini aslinya adalah hutan yang dibuka oleh Raden Patah setelah ia berguru pada Sunan Ampel dan menjadi menantunya. Di hutan tersebut terdapat rumput gelaga yang baunya wangi. Karena itu tempat tersebut juga dikenal dengan nama Gelaga Wangi. Asal-usul Kerajaan Demak tidak diketahui dengan jelas. Kota Demak tampaknya didirikan pada perempat akhir abad ke-15 oleh seorang muslim. Kemungkinan besar seorang Tionghoa yang bernama Cek Kopo anaknya mungkin adalah orang yang telah Tomepiros dalam Suma Orientalnya disebut sebagai Rodim. Ada beberapa usul mengenai asal-usul nama Demak. Menurut Polbe Jaraka, namanya berasal dari bahasa Jawa yaitu Demak yang berarti rawa. Menurut Hamka, namanya berasal dari bahasa Arab yaitu Dimak yang berarti mata air atau air mata. Menurut sejarawan lainnya yaitu Suci Poto Riyosupatro, namanya berasal dari sebuah kata dalam bahasa Kawi yang artinya hadiah atau pusaka. Masa pendirian dan cerita tradisional Mataram. Asal-asalku. Cerita tradisional yang lebih populer menceritakan bahwa Demak didirikan oleh Raden Patah, anak Majapahit terakhir. Meskipun sejarawan TGTH Pigaot dan HJ Digraf menyatakan bahwa ceritanya tidak dapat dipercaya. Mereka menyimpulkan bahwa nenek moyang para penguasa Demak tampaknya merupakan seorang pedagang muslim asal Tiongkok yang pertama kali mendarat di Gresik dan kemudian menetap di Demak. Kehidupan ekonomi. Dikutip dari buku Sejarah 8, kerajaan terbesar di Indonesia oleh Siti Nur Aidah dan tim penerbit KBM, Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa juga menjadi faktor mengapa kerajaan Demak sangat aktif berdagang di laut. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pendalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Panjang juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Beras Jawa merupakan komoditas penting dalam perdagangan internasional di Nusantara. Kehidupan politik. Secara politik, Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda yang secara konsisten berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan sultan wilayah seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun. Memiliki adipati-adipati yang cukup berpengaruh, Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme barat. Berdirinya Demak pada abad ke-16 kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka. Direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Kehidupan sosial. Berbeda dengan kerajaan Hindu manapun maupun Buddha, di agama Islam tidak terdapat kasta dalam kehidupan sosialnya.
pada agama Islam juga tidak terdapat ritual-ritual yang mengeluarkan biaya layaknya yang dilakukan di agama Hindu. Sistem sosial kerajaan Demak bersifat egaliter, yang artinya terdapat kesetaraan antara rakyat dan pemimpin yang dapat terlihat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Oke, di sini ada raja-raja Demak. Yang pertama itu Raden Patih. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patih, salah satu putra dari Raja Majapahit dan dari istri raja yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Raden Patih memimpin sejak 1500 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patih, Demak mampu berkembang menjadi pusat agama Islam yang dikembangkan melalui peran Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patih merupakan periode awal berkembangnya Islam di Jawa. Yang kedua ada Adipati Yunus. Pasca meninggalnya Raden Patih pada tahun 1518, Kesultanan Demak diambil oleh putranya Adipati Yunus. Keberaniannya dalam perang membuat Adipati Yunus mendapatkan gelar Pangeran Sabranglo pada tahun 1521. Adipati Yunus memimpin penyerbuan ke Malaka yang dikuasai Portugis dalam pertempuran tersebut. Adipati Yunus gugur dan digantikan oleh Sultan Trenggana, merupakan raja ketika Kesultanan Demak. Yang ketiga itu ada Sunan Prawata. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggana. Pasca terbentuknya Sultan Trenggana, pemindahan kekuasaan ke anaknya tidak berjalan mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berusaha untuk menduduki kekuasaan Kesultanan Demak dan mengalahkan Sunan Prawata. Putra Sunan Trenggana, Sunan Prawata membunuh Pangeran Surowiyoto yang menyebabkan surutnya dukungan kepada Sunan Prawata. Akibatnya, Sunan Prawata memilih memindahkan pusat kerajaan ke Pati. Masa kekuasaan Sunan Prawata tidak berlangsung lama. Setelah akhir Penanggasang, putra dari Surowiyoto melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata pada tahun 1549 Masehi. Nah, yang keempat itu ada Sultan Trenggana. Kesultanan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat pada tahun 1927. Di bawah pimpinan Fatih Hira, Demak bersama Cirebon mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Pada tahun 1546, Demak melakukan penyerangan ke Penarukan Situbondo yang dikuasai Kerajaan Blambangan. Sultan Trenggana tewas terbunuh dalam pertempuran ini. Nah, yang terakhir itu ada Arya Penanggasang. Arya Penanggasang menduduki tahta Kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata. Selain itu, juga meninggalkan Pangeran Hadiri atau Kaliyamat sebagai penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini membuat para adipati Demak tidak senang. Salah satu di antaranya adalah Hadi Wijaya. Dari Padang, kekuasaan Demak pun dipindah dari Demak ke Jepang. Wilayah kekuasaan Arya Penanggasang. Masa pemerintahan Arya Penanggasang berakhir pada tahun 1554 setelah Hadi Wijaya yang dibantu Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi dan anaknya Sutawijaya melakukan pemberontakan. Arya Penanggasang tewas dan kedudukan Sultan Demak diduduki oleh Hadi Wijaya yang memindahkan kekuasaannya ke Padang, menandai berakhirnya Kerajaan Demak. Nah, masa Patih Yunus adalah Sultan Demak kedua yang memerintah dari tahun 1518 sampai 1521. Patih Yunus bernama asli Raden Abdul Qadir. Ia adalah putra mahkota Raden Patah, pendiri Demak. Menurut Tome Peres pada tahun 1513, Patih Yunus berusia 25 tahun dan telah selesai menyerbu Malaka pada serangan pertama. Pada tahun 1521, Patih Yunus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan pendudukan Portugis. Namun ia gugur dalam pertempuran itu dan digantikan oleh adik iparnya Trenggana sebagai Raja Demak selanjutnya. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Masa Trenggana. Di bawah Trenggana berdasar atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda, kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana, juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan Jawa, Pasundan Jawa Barat, serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban, Madura, Madiun, Surabaya, dan Pasuruan, Kediri, Malang, dan Belambangan. Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa, Trenggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Salah seorang panglima perang Demak waktu itu adalah Fatih Hilal, pemuda asal Pasai yang juga menjadi menantu Raja Trenggana. Sementara Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati diperintah oleh Trenggana untuk menundukkan Banten Gila. Kemudian hari keturunan Maulana Hasanuddin menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri. Sedangkan Sunan Kudus merupakan imam di Masjid Demak, juga memimpin utama dan penaklukan Majapahit sebelum pindah ke Kudus. Kemunduran. Suksesi Raja Demak ketiga tidak berlangsung mulus. Terjadi persaingan panas antara Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar dan Trenggana yang berlanjut dengan dibunuhnya Pangeran Surowiyoto oleh Sunan Prawoto. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Surowiyoto pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa Surowiyoto dikenal dengan sebutan Sekar Sedo Lapen yang artinya sekar gugur di sungai. Pada tahun 1546, Trenggana wafat dan tampuk kekuasaan dipegang oleh Sunan Prawoto. Anak Trenggana sebagai Raja Demak keempat tetapi pada tahun 1547, Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh rungkut pengikut Pangeran Arya Penangsang, putra Pangeran Surowiyoto. Pangeran Arya Penangsang adalah Adipati Jipang pada waktu itu. Adipati Arya Penangsang adalah murid terkasih di Sunan Kudus. Diceritakan bahwa pengikut Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara atau Kalinyamat. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Pangeran Arya Penangsang. Salah satunya adalah menantu Sultan Trenggono Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Puncak dari peristiwa ini, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya angkat Joko Tingkir yang tergabung dalam pasukan Pajang saat menyerang Jepang. Dengan terbunuhnya, maka berakhir era Kesultanan Demak. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang. Nah, di sini ada peninggalan Kerajaan Demak, yaitu Soko Tatar, Masjid Agung Demak, dan Makam Kalijaga. Nah, ini ada daftar pusaka. Dan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.